pemirsa, setelah kita tahu cara membuat pakan untuk tambahan nutrisi domba kita, nah sekarang waktunya untuk kita memberikannya pada ternak. Ini kita mau ngasih pakan domba ya Kang ya? Iya. Ini pakannya pakai rumput hijauan ya Kang? Rumput hijauan aja. Ini yang sudah dicacah. Ini sudah saatnya makan ya Kang ya? Iya, saatnya makan. Pemirsa, kalau mau memberikan pakan kepada domba, boleh tuh memberinya 2 kali, bahkan sampai 4 kali. Tergantung target berat yang akan pemirsa inginkan. Kalau di Sinatria Farm fokus pada breeding, jadi pakannya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Untuk jumlah pakannya yang diberikan rata-rata adalah 1 gayung untuk 1 ekor domba. Tadi kita habis ngasih pakan, kita minum dulu kan. Agak haus ini. Oh iya Kang, aku mau tanya, tadi kan kita ngasih pakan itu 1 ekor 1 gayung ya Kang ya? Iya. Itu memang cuma itu takarannya atau seberapa sebenarnya Kang? Itu kurang lebih segitu takarannya, hampir 700 gram. 700 gram untuk sekali makan? Untuk 1 kali makan. 1 kali makan. Nah itu berarti dalam sehari ya 1,5 ya 1.500 gram. 1.500 gram hampir. Itu sudah. Cuman kalau sore, kalau kita ngasih sore itu kita lebih hampir 2 kali lipatnya. Oh 2 kali lipatnya. Iya. Tujuannya apa itu Kang biasanya? Karena menjangka waktunya dia panjang ya dari sore ke pagi. Oh karena waktunya ya Kang Iya. ya. Oke berarti karena waktu yang panjang akhirnya makannya juga dilebihkan ya. Kalau kita mau menargetkan itu Kang, semisal target bulan ini domba nambah 2 kilo. Nah, dalam seminggu itu memungkinkan nggak sih Kang? Bisa jadi memungkinkan, bisa jadi juga tidak. Karena kan setiap domba itu kan berbeda-beda. Gimana? Ada yang nafsu makan, ada yang enggak. Oh. Walaupun kita sekarang kasih takaran pakannya 1 domba segini-segini, tapi kita nggak bisa pastiin ini domba semuanya pasti naiknya beberapa kilo, nggak bisa mastiin. Gitu. Tapi kalau dari dikontrol dari pakannya sebenarnya bisa ya? Bisa. Kalau dikontrol dari pakan. Gimana itu Kang caranya Kang? Kalau kontrol dari pakan biasanya kita masuknya ke bagian fattening, pengemukan. Pengemukan ya. Jadi kan kita terpisah, dombanya dipisah, terus takarannya itu pasti ada takarannya masing-masing. Misalkan 1 domba 200 gram, 200 gram, 200 gram semuanya. Jadi ketahuan itu setiap minggunya naiknya berapa bobotnya. Berarti kalau kita dengan seperti itu kita bisa menargetkan ya bebannya nanti berapa gitu. Oh iya, kalau kita ngomongkan hewan itu kan tentu ada yang namanya kotoran ya Kang, padat dan cair. Kalau di Sinatria Farm kan dikelola itu dengan namanya kandang terkoleksi. Nah setelah itu prosesnya seperti apa itu Kang? Kalau kandang terkoleksi itu ya kandang yang kotoran urin sama fesesnya itu terpisah. Di kotorannya yang padat sama cair dipisahkan itu ya? Iya. Oh, kotoran yang padat sama cairnya dipisahkan. Berarti nanti yang kotoran padat dipisahkan 1 tempat, yang cair di 1 tempat gitu? Iya, beda-beda tempat. Nanti ada proses selanjutnya Kang? Kalau proses selanjutnya sih di sini kita belum ada, cuman kalau buat praktek-praktek diadain kayak buat pupuk organik cair pasti kita buatin. Kalau membersihkannya biasanya gimana sih Kang? Apa harus ada alat khusus gitu? Kalau ngebersihin sih biasanya kalau ngebersihin biasa setiap hari biasanya kita cuma pakai sapu sama ember buat penampungnya. Tapi kalau emang khusus rutin buat ngebersihin total kita 1 minggu sekali gitu disemprot. Oh disemprot? Kompresor air. Oh, tujuannya untuk pembersihan ya? Pembersihan. Oke ya. Berarti memang harus dibersihkan setiap hari? Iya.
Itu pagi sore kah, Kang? Kalau pembersihan itu biasanya kalau di sapu itu biasanya pagi sama siang. Pagi sama siang ya. Oke, berarti harus tetap dicek terus ya, Kang? Harus Iya, tetap bersih ya. Oke, itu nanti ngaruh ke kesehatannya, Kang? Itu ngaruh banget. Karena kan kalau kotor juga kan itu jadi penyakit buat dombanya, buat pasti kehirup udaranya, aromanya. Ya. Oke. Oke, pemirsa, nanti kita akan membersihkan kandang yang ada di sini dan nanti kita lihat sebenarnya proses pemisahan yang antara kotoran padat dan kotoran cairnya itu seperti apa. Tetap ikuti kami di program Ingat-Ingat. Pemirsa, kebersihan kandang adalah aspek penting yang perlu kita perhatikan karena nanti akan memengaruhi kondisi kesehatan ternak kita. Nah, inilah inovasi yang dibuat oleh Sinatria Farm dengan nama kandang terkoleksi. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan di domba kita adalah kebersihannya juga. Maka secara rutin baiknya kita memandikan domba kita supaya terhindar dari kutu dan sekaligus mengecek kondisi domba kita. Oke, ini sekarang kita mau apa ini, Kang? Kita mandiin bebek, Oh, mandiin domba. mandiin domba ya. Ini jenis domba apa ini, Kang? Ini domba Garut, Domba Garut. ini betina. Ya, kenapa ini harus dimandiin, Kang? Pertama biar bersih, Bersih itu ya. kedua biar segar. Oh, ini nanti ngaruh ke kesehatannya? Ngaruh, Oke. karena kalau nggak mandi banyak kutu, si kutu itu memakan sel darah putih dan domba nggak gemuk. Oke, berarti ini kita harus mandiin. Lepas ya, Kang? Ri, kita mandiin domba, nanti kita tetap harus pakai sabun juga. Oh, ada sabun. Ada. Harus khusus nggak, Kang? Ada sabunnya. Ada sabunnya ya? Ada, beli di warung banyak kok. Oh, berarti nggak apa-apa. Ini sama kayak manusia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kita lebih pakai sabun cuci. Oh, sabun cuci untuk piring gitu. Ya. Aman ya untuk bulu dombanya, Kang? Nah, Itu nggak masalah, Kang? nggak salah. Kalau domba mbembe itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu domba pengen jajan. Oke. Oke, para pemirsa, ini Nah. noda domba itu ternyata harus dimandikan juga ya. Nah, iya. Ini adakah jangka waktunya? Mandinya mungkin seminggu sekali? Ya, kalau dombanya sedikit bisa seminggu sekali. Oke. Tapi kalau banyak sebulan sekali aja. Dan waktunya kalau boleh, ini bagusnya jam berapa? Kalau bagusnya sih jam 8 ya. Jam 8 pagi ya? Nah, jadi ketika dijemur itu matahari pagi itu bagus dari jam 9 sampai jam 11. Oh. Oke. Ya, kita nanti gosok-gosok aja sekarang. sekalian sambil digosok-gosok. Ya, gosok-gosok. Nah, biasanya penyakit domba tuh dari sini nih. Oh, di saluran pembuangannya? Dari saluran pembuangan suka ada belatung.
suka ada belatung. Berarti sekalian pas mandiin ini kita bisa ngecek ya, kondisi dombanya. Kita bisa ngecek, kita bisa gunting kukunya. Oh. Gunting kuku, nanti kita bisa praktik gunting kukunya Kang? Ya kita cek, kemarin kan udah diguntingin, kita cek aja yang kukunya panjang ya. Oke, yang ini sepertinya seperti apa Kang kalau kukunya? Ini nggak aman, udah aman ya? Ya. Oke, nanti harus berarti coba Kang. Sok, ini nggak apa-apa kalau langsung diguyur gitu Kang? Nggak apa-apa. Kamu kalau mandi aja diguyur. Iya. Ya kan namanya hewan Kang, namanya siapa tahu nanti beda gitu. Beda emang, manusia sama hewan tuh beda. Manusia kan makhluk sempurna. Iya, Akang ini suka lucu ternyata pemirsa. Karena ini bahagia ya Kang ya? Iya, saya itu bahagia banget. Kalau misalnya udah berternak itu, wah, apa aja saya lakukan. Oh iya, termasuk mandiin domba. Mandiin domba, kasih makan, gendong domba. Walaupun saya sering diseruduk domba, saya nggak balas seruduk. Oh. Karena saking sayangnya sama domba. Iya sih, ya Kang ya. Wah, ini jadi kelihatan putih bersih ini Kang nah, ya. ini sabunnya ini lagi diambil nih. Nah, jadi teman-teman kalau dombanya dimandiin, itu pertama menghindarkan dari kutu. Yang kedua, kalau domba terlihat bersih, pembeli pun menarik gitu. Wah, terawat. Iya, terawat. Seperti gimana gitu. Makanya kalau kita berjualan barang kita harus bersih. Iya. Begitupun dengan domba. Oke. Kepalanya. Aman ya Kang ini? Aman. Aman. Nah, jadi kalau mandikan domba itu cukup seperti itu aja. Karena ini lebih mudah karena dombanya udah dicukur. Oh. Tapi kalau dombanya gimbal, wah, itu agak sulit. Iya Kang. Agak sulit. Ini tadi udah dimandiin ya Kang ya. Ketiaknya udah bersih, udah kelihatan putih ini. Nah, ini cukup ini Kang untuk mandi? Udah cukup. Udah cukup. Dimandinya udah cukup. Ini perlu dijemur, maksudnya di sinar matahari supaya nanti kering dulu atau? Ya, langsung dijemur ya. Jadi kalau domba itu harus mandinya setelah mandi kita jemur. Jangan langsung udah mandi langsung masukin kandang. Tapi ini berhubungan apa namanya, bulunya tipis bekas cukuran, cuaca gini aman aja. Oke. Tapi kalau bulunya tebal, kita mandinya harus lihat cuaca. Harus lihat cuaca. Karena penyakit domba rata-rata kembung, mencret, masuk angin, itu aja. Oke, berarti hati-hati, harus sesuai dengan waktunya, lihat kondisi cuacanya, kondisi dombanya juga ya Kang ya. Oke, setelah kita mandi nanti kita masukkan ke kandang lagi. Pemirsa, bukan hanya manusia loh yang ternyata membutuhkan suplemen vitamin, ternyata hewan pun juga sama. Kondisi ini perlu kita berikan supaya domba tetap sehat dan terhindar dari kecacatan. Oke Kang, tadi kita kan sudah belajar beberapa dasar untuk menjadi seorang peternak. Tentu kita kalau yang namanya menghidupi hewan, makhluk hidup ya kayak namanya, tentu kadang ada sakitnya, terus ada mungkin kendala-kendala tertentu. Kita bisa nggak Kang belajar di sini Kang? Nah, justru itu yang mental yang harus kita penuhi ya. Karena beternak itu bukan cuma kasih makan, kasih perhatian, kasih sayang. Perhatiannya kita harus tahu domba yang sakit seperti apa. Karena kalau kita tidak mengetahui domba sakit, kelihatan wah dombanya masih berdiri, ternyata dia berpenyakit. Nah, itu kita harus paham juga. Ciri-cirinya, penyakitnya, ada obatnya. Oh, ada. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Oke, pemirsa, setelah ini kita akan belajar terkait dengan treatment domba dan nanti perawatannya seperti apa. Nah, tetap ikuti kita di program Ingat-Ingat. Nah, Kang, tentu hewan itu pasti sering mengalami sakit juga ya Kang ya? Iya pasti. Biasanya kalau kambing, domba ini biasanya sakitnya apa Kang? Kalau soal sakit sih tertentu ada beberapa macam penyakit. Oh gitu ya. Sakit mata, sakit itu apa Kang? Itu dia kayak, kalau kata manusia itu dia kayak sariawan, cuman di sini kayak nanti ada putih-putih gitu. Kayak koreng dia di mulut. Terus ada skabies. Kalau skabies itu dia hampir sama kayak
korengan juga, cuman dia di bagian kulit, kulit kuping sama badan. Itu kalau yang dari fisik kita bisa lihat biasanya ada korengnya ya Kang ya. Kalau biasanya permasalahan di dalam perut atau mungkin bisa kita deteksi. Itu agak sulit infeksinya. Biasanya cirinya apa? Cirinya aja kalau kelihatan kayak cacingan itu biasanya dia nggak mau, kurang nafsu makan. Terus dari kotoran fesesnya juga biasanya dia suka kelihatan dia ada cacingnya kecil-kecil. Berarti kita bisa cek dari perilakunya ya Kang ya. Terus dari kotorannya ya. Kurus banget itu bisa jadi kayak paru-paru, radang paru-paru. Kalau kurus itu biasanya radang paru-paru Kang. Kalau kurus banget kelihatan tulangnya gitu ya. Ya berarti memang kambing itu juga seperti manusia ya Kang ya. Harus nanti perawatannya juga sesuai. Nah kalau semisal gini ada sakit yang mungkin bisa ditangani secara langsung, kayak mungkin kembung itu bisa ditangani di sini Kang? Insya Allah bisa. Biasanya yang digunakan ramuannya apa Kang? Kembung sih biasanya digunakan bermacam-macam sih. Kayak kalau herbalnya kayak jahe campuran, terus bisa sama temulawak campur, bisa minyak jelantah ya, bisa, terus sprit juga bisa, terus minyak angin bisa. Itu berarti nanti satu-satu ya Kang, maksudnya di ramuannya di mana? Diraciknya mah itu beda-beda ya, cuman kalau jenis-jenis pengobatannya itu macam-macam. Oke. Kalau yang biasa yang menjangkit itu yang paling berbahaya sakitnya apa Kang untuk domba? Lambung sih. Lambung ya? Iya, dia kembung. Kembung ya. Itu nanti obatnya pakai itu tadi, ramuan tadi ya. Kalau vitamin untuk hewan domba sendiri ada nggak sih Kang? Kalau vitamin kita biasa ngasih sih diinjek ya. Diinjek ya? Kita biasa ngasih B-kompleks aja sama Bioson. B-kompleks itu tujuannya supaya apa ini Kang? Kalau B-kompleks itu buat nafsu makan, buat vitaminnya. Kalau Bioson itu biasanya buat sendi-sendi, penguat sendi-sendi. Gitu ya. Perlu juga ternyata ya. Iya, perlu juga. Oke, hari ini Akang mau memberikan vitamin ke domba nggak ini Kang? Iya, kayaknya hari ini. Ini ada yang pejantan Garut. Pejantan Garutnya mau dikasih ya. Oke, pemirsa, hari ini kita akan lihat bagaimana pejantan Garutnya nanti diberikan vitamin supaya nanti tambah sehat gitu ya. Oke, ini kita baru menyuntik vitamin B kompleks ya Kang ya untuk domba Garut ya. Oke, ini suntiknya gimana Kang caranya Kang? Biasanya sih di sela-sela kulit ya, kulit bawah. Sela-sela antara kulit ya? Antara kulit. Ini di pembuluh darah besar ya. Oke. Mana Bang ya? Oke, disuntik. Oke. Udah ya Kang? Itu nanti berpengaruh nggak sih Kang ke dombanya? Maksudnya kan biasanya kalau habis disuntik gitu, kalau manusia pasti agak panas-panas gitu. Kalau ini enggak sih, nggak berpengaruh karena ini dosisnya nggak terlalu besar ya. Gitu ya? Iya. Ini rutin nggak sih Kang kalau menyuntikkan yang kayak gini? Menurut kita bawa ke KSP harusnya rutin, dia 2 minggu sekali paling lama. 2 minggu sekali kalau bisa. Cuman kalau di sini kita pakai campuran, kadang misalkan pakai obat bahan kimianya, terus minggu depannya bisa pakai herbalnya. Herbalnya. Biasanya yang dipakai apa Kang? Biasanya sih lebih pokoknya ke herbalnya. Herbalnya? Lebih jamunya. Jamu. Ya ini pemirsa kalau boleh tahu jamunya apa ini Kang? Biar ini kayaknya kan kambing-kambing di sini sehat-sehat semua ini. Kalau jamu sih saya biasa pakai temulirang, terus temulawak, jahe, sama gula pasir, kalau nggak gula merah, terus dikasih garam sedikit 1 sendok teh, kalau nggak setengah sendok teh. Gitu. Bisa diparut, kalau nggak bisa ditumbuk, bisa di blender, nanti airnya yang diambil airnya atau direbus dulu. Direbus, terus nanti air rebusannya itu yang sudah jadi tambah ramuan dikasihkan ke dombanya ya. Langsung dicampur ke pas proses minum ya? Langsung dicampur. Enggak dicekokkan? Dicekokin. Cekokan ya. Saya biasa ngasih sih 1 ekor, biasanya 20 mili. 20 mili? Iya. Oke. Ini pemirsa nanti bisa dicoba ya di rumah pakai jamunya tadi. Ramuan-ramuannya sudah disebutkan, nanti bisa dicoba. Kalau yang sudah punya domba langsung dipraktekkan saja itu ya Kang ya. Oke Kang, ini tadi kita sudah memberikan vitamin ke dombanya.
Oke, Kang. Tentu kita kalau punya domba itu kalau bisa kan mengawinkan yang punya milik kita sendiri, toh, Kang ya. Ya. Dan infonya domba itu sebenarnya nggak bisa kawin suntik ya, Kang? Nggak bisa. Sampai saat ini belum ada. Oh, belum bisa. Belum bisa. Ya. Mungkin nggak tahu ke depannya. Bisanya kita mengawinkan secara manual, Kang? Nah, jadi banyak para peternak itu mengawinkan domba itu di koloni. Di koloni? Koloni itu digabungin satu jantan sekian betina. Tapi dengan di koloni itu kita nggak tahu itu domba udah kawin apa belum. Iya. Kan kita nggak mantau kan. Iya. Tapi metode yang saya pakai dombanya dikawin paksa. Kawin paksa itu nggak masalah? Ya nggak masalah. Oke. Jadi kawin paksa itu kita nggak masalah. Yang penting dombanya udah cukup umur. Oh, cirinya kalau sudah cukup umur biasanya gimana, domba? Dari usia 10 bulan. Domba jantannya? Betina. Kalau jantannya udah setahun setengah. Tahun setengah. Oke, berarti hari ini kita nanti akan juga lihat praktek bagaimana domba jantan terus betina itu disatukan secara paksa ya. Dan itu aman insya Allah ya, Kang ya? Aman. Nah seperti ini kan di koloni ya. Ya. Nah dombanya kan cuma ngikut-ngikut aja. Nah caranya kawin paksa kita pegang betinanya. Nah silakan mau pegang yang mana. Yo. Mendeteksi kebirahian domba seperti ini. Dia mencium-cium pantatnya domba. Oh, yang jantannya? Nah jantannya. Nah kalau kawin paksa kita pegang gini. Satu. Oh perhatikan. Kita pegang gini aja. Nah kan. Padahal tadi dia mendeteksi yang lain. Iya. Cukup kita gini sampai 5 kali dinaikin si domba pisahkan nanti bunting. Nah, Oh, 5 kali dinaikin, Kang? ya 5 kali dinaikin gini aja. Nah ini kan ini sebetulnya dia hamil muda nih. Oh. Saya pegang yang lain nih, domba yang lain. Nih, set. No. Nah. Nah, ini tandanya dikawinnya dengan cara dibantu. Nah, kalau misalnya tertib, umpama kita ngawinin tanggal sekian. Iya. 5 bulan mendatang tanggal berapa kita pas HPL-nya. Oh, bisa dihitung ya, Kang? Bisa dihitung, tapi kalau koloni kita nggak bisa ngitung. Belum tentu udah ada pembuahan belum. Iya, ya? betul. Oke. Nah, ini kan indukan bawa anak nih. Ya. Indukan bawa anak biasanya induknya kita kasih obat cacing dulu. Setelah itu kita kawin paksa gini. Tuh, Langsung bereaksi gitu. langsung bereaksi. Jadi makanya dalam berternak domba itu lebih memudah mengawinkannya. Tapi kalau kita takut, biar koloni aja, biar kawin sendiri. Tapi itu nanti nggak tahu udah hamil. Nah, nggak tahu hamil apa enggaknya. Gitu. Oke, berarti seperti itu nanti pemirsa juga bisa dicontohkan. Walaupun ini tadi kan kesannya terpaksa ya, Kang ya. Ya. Tapi itu nggak masalah ya. Nggak masalah, yang penting mah ketika dikawin paksa itu si domba minimal 10 bulan. Untuk betinanya. Betinanya, karena domba itu 7 bulan udah birahi. Kalau dikawinin 7 bulan, 5 bulan lahiran belum siap jadi indukan, masih 1 tahun. Istilahnya teh ibu muda. Oke, Kang, ini tadi kan kita sudah lihat bagaimana proses pengawinannya di domba. Kalau ngecek ini sudah Nah. ya udah hamil gimana ini, Kang? Nah, yang ini kita ambil. Yang mana, Kang? Nomor berapa? Ini yang ada kalung-kalung. Ini. Nah, Oke, ini kan masih darah. ya. Untuk mengecek kehamilan itu dari semenjak perkawinan itu dari perut melebar. Oh, perutnya melebar Nah, ya. perut melebar, kantong susu turun nih. Oke, berarti dari perutnya terus kandung susunya itu ya nanti bisa dicek ya, Kang ya. Ya, bisa dicek. Oke, Seperti berarti itu nanti aja. kalau udah siap mau melahirkan harus dipisah, Kang. Nah, pokoknya ketika kantong susu turun, pisahin aja. Karena kalau tetap di kandang koloni, si betinanya itu takutnya kalah makan Kalah makan sama domba yang sama lain. yang lain. Pertama itu, terus yang kedua nanti si jantan nabrak-nabrak, bisa lahir prematur. Oh, gitu. Oke, itu ya pemirsa tipsnya supaya nanti kalau pemirsa punya domba dengan yang mau melahirkan bisa dipisah supaya nanti kondisinya tetap dalam keadaan baik. Ini megangnya gini bener nggak, Kang? Ya. Nah, ini Mau loh. nggak? Tuh, mau sendiri tuh. Ini nyusu ya, Kang? Ini loh, Dek. Tuh ya, Dek. Ah. Ayo minum, Dek. Udah, Kang. Udah. Minum susu. Ini apa, Kang? Ini dombanya di Sinatria banyak yang
liarkan itu ya Kang ya, ada kan itu biasa. Iya. Pengumbaran itu ya Kang ya. Nah ini domba jenis apa Kang yang ada di depan kita ini Kang? Oh, ini jenis merino namanya. Merino. Yang membedakan domba merino dengan yang lain apa Kang? Dia dari bulunya. Bulunya. Bulunya ini tebel ya Kang kayak? Dia agak tebal bulunya. Dan nggak semacam kayak gimbal-gimbal gitu ya? Iya, beda sendiri. Beda. Kalau ini umur berapa Kang dombanya? Kalau ini kisaran umur 4 bulanan. 4 bulan. Ini ceknya gimana Kang kalau kita tahu 4 bulan ya? Kalau ngeceknya biasanya dari giginya, cuman Gigi? emang kita nggak bisa mastiin banget ya, cuman saya bilang ini tahu umur 4 bulan karena dia lahir di sini. Oh gitu ya. Cuman kalau kita ngecek dari gigi biasanya dari foilnya. Foilnya? Iya. Gimana Kang biasa cirinya? Kan gigi ini kan berarti kan belum ada 1 tahunan, soalnya dia masih renggang-renggang kecil depannya. Wow. Dia kalau udah 1 tahun biasanya dia agak rapat. Terus kalau udah 2 tahun dia gigi atasnya tuh agak besar nih, gigi yang. Oh, ya. Berarti dari giginya kita nanti bisa tentuin ya umurnya berapa dari dombanya. Baru 1 tahun kurang, soalnya ini kan belum rapat banget. Iya. Dan gigi atasnya juga masih Belum besar, kecil iya. ya Kang ya. Oke, ini domba merino umurnya sekitar 4 bulan, belum ada 1 tahun itu ya. Kalau dari kondisi kesehatannya, kalau kira-kira kita lihat gimana Kang? Kalau merino ini sehat kok saya lihat, cuman kalau yang ini hampir sama. Dia namanya ini Texel. Oh, ini Texel Ya, jenisnya. dia sama kayak merino, cuman perbedaannya dari bulunya aja kan. Kalau merino itu dia menutupi wajah. Oh iya, sampai ke wajah-wajahnya. Sama enggak, dia cuma di atas ini doang. Ini jenis Texel. Ini kalau ini kondisinya gimana Kang? Nah, kalau ini cuma sakit mata. Oh, Contoh sakit mata. kayak gini, ya hampir sama kayak manusia. Kayak belek gitu. Iya, dia biarkan gini. Oh, itu nanti obatnya apa Kang? Ya kalau sakit mata saya biasa ngebersihinnya pakai air daun sirih bisa, terus kalau enggak air garam. Ntar disemprotnya itu dia pakai jeruk nipis sama super tetra. Oh, super. Ya, itu hampir mirip sama manusia ya Kang ya. Iya. Ini berarti ini kira-kira nanti bisa sembuh berapa minggu lagi Kang untuk matanya? Kurang lebih sih 1 minggu kurang gitu sembuh. Oh, 1 minggu ya. Iya. Ini kayak ini baru sakitnya belum lama ya Kang? Belum lama ini. Biasanya faktornya apa Kang kalau sakit mata Kalau kayak sakit itu biasanya dari debu ya. Oh, debu. Apalagi kan di sini kan kalau kai kan setiap makan kan makan konsentrat ya. Oh ya. Jadi kena debu pasti kena mata. Oh gitu. Karena itu juga ya pemirsa Mayoritas. Apalagi harus kalau ada embe baru datang itu di jalan juga pasti bisa kena polusi. Oke, berarti harus memang perhatian ini sama kambingnya. Ngecek setiap hari wajib ya Kang ya? Iya wajib. Oke, berarti memang ada perhatian khusus yang harus diberikan kepada domba kita. Oke, itu ya pemirsa, nanti harus cek untuk kondisi kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu dikontrol. Kalau ada sakit yang nantinya mungkin membuat kambing kita tidak sehat, harus segera diberikan obatnya supaya nanti kondisinya tetap sehat itu ya Kang ya. Ini Kang, tadi kan di sini kita lihat sudah ada beberapa proses ya Kang ya. Ada kalau pengecekan. Nah kalau yang rutinannya di Sinatria seperti apa Kang? Rutin pengecekan kesehatan. Iya. Itu setiap hari kita rutin. Oh setiap hari? Iya. Contohnya kalau kita udah ngasih pakan pagi, udah beres itu baru dicekin semuanya satu-satu. Habis memberi pakan. Iya. Cuman kalau buat pengobatan bagusnya juga pagi sama sore 2 kali. Kalau emang ada yang sakit, terus kita udah beres ngasih pakan pagi, udah ngecek, terus kita bikin ramuannya, diobatin, terus nanti siang tinggal lagi. Sampai 2 kalinya. Berarti baiknya memang harus rutin juga ya Kang? Iya. Apalagi dengan jumlah yang besar. Kalau tidak ada pengecekan nanti malah takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Takutnya telat. Ya, oke. Berarti pemirsa nanti juga harus contoh pengecekan rutin untuk ternak-ternak kita semua. Oke pemirsa Ingon-Ingon, hari ini kita sudah belajar banyak tentang peternakan domba di Sinatria Farm. Dari pembuatan silase, hai, mineral block, perawatan domba, hingga pengawinan untuk domba kita. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan manfaat, serta bisa mengaplikasikan dalam ternak domba kita. Oke Kang, ini tadi saya udah belajar banyak nih di Sinatria Farm. Terima kasih nih Kang, ini ilmunya banyak nanti biar diterapkan kalau jadi peternak di rumah ini. Ya alhamdulillah, semoga jadi peternak sukses. Amin. Pesan saya, kita bangkitkan para peternak Indonesia. Karena dari peternak itu kita bakal mendapatkan manfaat yang lebih banget.
karena kebutuhan domba semakin hari semakin meningkat. Kita ciptakan buat warga Indonesia, jangan malu berternak. Oke, ini pemirsa pesannya, jangan malu berternak. Jangan malu berternak. Insya Allah nanti saya tidak malu menjadi peternak ini, Kang. Terima kasih pokoknya ilmunya. Mohon maaf kalau tadi banyak melakukan kesalahan, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Ingon-Ingon, dimanapun Anda berada, hari ini tadi kita sudah belajar banyak terkait dengan peternakan domba yang ada di Sinatria Farm. Semoga para pemirsa senantiasa bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkannya nanti dalam proses peternakan. Sekian, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.